Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran dari part ke partnya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga akan mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, mari kita lanjutkan di part ke-195 yang bertepatan dengan part ke-919. Janming merasa siapapun yang turun dari helikopter ini tidak akan membuatnya terlalu kaget, tapi begitu orang itu Yichen maka dia tidak bisa menerimanya. Tapi pria tinggi tampan dan dingin di depannya ini memang Yichen, anak yatim yang tumbuh besar bersamanya di panti asuhan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Yichen melakukannya, bagaimana dia menggerakkan kekuatan sebesar ini untuk mengejar dirinya. Tidak perlu katakan yang lain dulu, hanya beberapa helikopter dan beberapa puluhan orang yang terlihat seperti pasukan khusus yang membawa senjata saja bukan kekuatan yang bisa dimiliki orang biasa. Meskipun itu, orang terkaya di Jinling juga tidak punya kemampuan sebesar ini. Mereka bertanya dalam lubuk hatinya, siapa sebenarnya Yichen ini? Bukankah dia seorang anak yatim? Bukankah dia menantu yang tinggal di rumah istri? Kenapa dia bisa menggerakkan kekuatan sebesar ini? Pada saat ini Yichen sudah berada di depan keenam orang itu. Tapi dia tidak melihat kelima orang lainnya, tetapi menatap Jianming dengan tatapan tajam. Dia bertanya dengan dingin, "Jianming, nyalimu besar sekali." Seluruh tubuh Jianming gemeteran karena kaget. Dia segera memohon, "Yichen, ini salah paham, salah paham." "Salah paham?" Yichen berkata dengan marah. "Kamu bekerja dengan penjahat perdagangan manusia untuk mencuri 10 anak yatim dari panti asuhan. Lalu kamu memberitahuku kalau hanya salah paham." Jianming segera menangis penuh ingus. "Yichen, aku juga terpaksa supaya tidak kalah taruhan denganmu. Aku tidak hati-hati menabrak python orang. Jika aku tidak mengganti mobilnya, maka dia akan membunuhku. Aku melakukan karena tidak berdaya." Yichen melangkah ke depan dan menendang dadanya sehingga membuatnya terbang lumayan jauh. Dia berkata dengan suara keras, "Kamu sendiri adalah anak yatim. Kamu tahu kalau anak yatim sudah harus hidup sejak kecil. Kamu dibesarkan oleh panti asuhan, tapi kamu tidak melakukan sesuatu untuk panti asuhan. Tapi kamu mencuri anak di panti asuhan demi uang. Kamu harus mati." Seluruh tubuh Janming merasa sakit, tapi dia berusaha bangun dan berkata sambil menangis, "Yichen, aku salah. Aku minta maaf. Aku tidak seharusnya melakukan ini. Aku mohon ampuni aku sekali ini karena kita telah tumbuh bersama sejak kecil." "Mengampuni kamu?" Yichen berkata dengan dingin. "Kamu telah melakukan hal yang tidak berhati nurani. Dari mana datangnya kepercayaan dirimu untuk memintaku melepaskanmu?" Janming segera menunjuk ke arah mobil Ipiko dan berkata, "Kamu bisa lihat kalau adik-adik itu tidak terluka sama sekali. Selain itu, mereka telah diberi minum obat tidur. Jika membawa mereka pulang sekarang, mereka sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Selama hidup ini akan bekerja di panti asuhan. Aku bersedia menggunakan seumur hidup ini untuk membayar dosa-dosaku." Yichen berkata dengan dingin, "Jangan buang waktumu, Jiang Ming. Di antara 7 orang ini, kamu yang paling pantas mati." Li Zhouchen segera berkata setelah mendengar ini, "Benar apa yang Anda katakan, kakak. Semua ini adalah rencana dia. Kami semua diperalat. Aku mohon kamu ampuni kami." Yichen melihat lengan kanannya yang diangkat tinggi. Telapak tangannya hilang dan dia tahu kalau orang ini adalah bajingan Liu Zhouchen. Jadi dia mendengus dingin dan bertanya, "Kamu Liu Zhouchen bukan?"
Seluruh tubuh Li Jochen gemetaran karena takut. Bagaimana dia bisa tahu dengan namanya? Chen melihat wajahnya yang terlihat ketakutan, dia merasa lucu dan berkata dingin. Li Jochen, kamu hebat juga ya. Katanya kamu melakukan kejahatan sebelumnya, selain itu melakukan bersama satu keluargamu. Tidak disangka tanganmu telah dipotong, tapi kamu masih tidak takut. Aku dengar kamu sudah menjual anak-anak sejak dulu. Tidak disangka kamu bahkan berani mencuri anak-anak secara langsung. Begitu mendengarnya, Li Chen tahu kalau dirinya telah menyelidiki semua tentang dirinya. Jadi dia bersujud sambil berkata, "Kakak, semua ini salah paham. Kakak, aku pernah menyinggung orang sebelumnya sehingga dia sengaja merusak reputasiku. Aku tidak pernah melakukan bisnis menjual anak-anak. Semua itu sengaja disebarkan oleh orang lain." Chen tertawa dan bertanya padanya, "Apakah menurutmu aku bodoh?" Li Chen tidak berhenti bersujud. Seluruh dahinya sudah berdarah, mulutnya memohon, "Kakak, kali ini benar-benar bukan salahku. Semua ini karena ide Jianming. Dia mengatakan kalau terjadi masalah dengan dirinya sehingga kekurangan uang ratusan ribu. Dia juga yang mengatakan kepadaku kalau ada banyak anak-anak kecil di panti asuhan. Bahkan seluruh proses pencuri anak juga merupakan ide darinya." Ichen berkata dengan dingin, "Kamu tenang saja. Aku akan menghitung kesalahan setiap orang dari kalian pelan-pelan." Setelah itu Ichen bertanya, "Aku tanya padamu, kamu rencananya mau menjual anak-anak ini kepada siapa?" Liu Chen mana berani menyembunyikannya lagi. Pada saat ini dia segera berkata, "Kakak, anak-anak ini akan dijual kepada geng pengemis di Suhang." Ichen bertanya lagi, "Siapa orang yang akan mengambil anak-anak ini?" Li Chen berkata, "Seorang ketua geng pengemis." Ichen mengerutkan keningnya, geng pengemis juga ada tetua. Li Chen terus mengangguk dan segera berkata, "Geng pengemis ini didirikan sama seperti geng pengemis dunia persilatan karena mereka pura-pura menjadi pengemis untuk menipu di mana-mana, maka langsung menggunakan nama geng pengemis. Pemimpin terbesar geng pengemis adalah pemimpin mereka. Di bawah pemimpin mereka masih ada dua wakil pemimpin, pembelian 9 tetua, puluhan ketua, dan puluhan ribu bawahan yang tersebar di seluruh provinsi." Chen tidak menyangka kalau geng pengemis seperti sampah masyarakat ini bahkan memiliki struktur sosial yang begitu besar. Bahkan geng pengemis di satu provinsi saja mencapai puluhan ribu orang. Li Chen ingin bersikap baik di depan Chen untuk mendapatkan pengampunan, jadi dia langsung mengatakan semua yang dia ketahui. "Kakak, 9 tetua geng pengemis adalah orang kaya dengan kekayaan puluhan juta. Orang-orang ini sudah lama tidak menjadi pengemis lagi. Mereka tinggal di villa mewah, mengemudikan mobil mewah, bahkan punya kantor. 9 tetua menjalankan tugasnya masing-masing. Ada orang yang bertugas merekrut anggota baru, ada yang bertanggung jawab dengan manajemen keuangan pelatihan, juga ada yang bertugas menjalankan hukuman. Tetua yang akan bertransaksi denganku adalah tetua yang bertugas membeli anak-anak untuk mengemis." Chen bertanya lagi, "Kalau begitu siapa pemimpin geng pengemis?" Liu Chen berkata, "Pemimpin geng pengemis bernama Sui Nasan. Anda jangan lihat dia hanyalah seorang pemimpin geng pengemis saja, tapi dia punya kekayaan di atas 1 miliar yuan. Dia punya banyak bisnis ilegal dan merupakan pemimpin dunia bawah tanah Suhang." Kemudian dia berkata lagi, "Oh iya, Sue Nansan sangat berpengaruh. Kakak kandungnya adalah istri pemimpin keluarga Wu Donghai." Ichan segera mengerutkan keningnya. "Jika seperti itu, Sue Nansan ini adalah adik ipar Wu Donghai." "Benar, benar, benar." Liu Chen terus mengangguk dan berkata, "Adik iparnya." Chen mengangguk sambil tersenyum dingin. Dia berkata, penuh percaya diri, "Menarik, menarik, benar-benar menarik." Chen benar-benar tidak menyangka kalau keluarga Wu terlibat dalam masalah ini dalam batas tertentu. Geng pengemis yang tidak bermoral ini ternyata dibentuk oleh adik ipar Wu Donghai. Seharusnya ada dukungan keluarga Wu di belakangnya. Dia pada awalnya sedang menunggu keluarga Wu datang mencarinya dan tidak berencana menyerang keluarga Wu. Tapi kali ini dirinya akan membereskan masalah dengan adik ipar Wu Donghai terlebih dahulu.
Jadi dia segera berkata kepada Liu Zhouchen, aku berikan kamu satu kesempatan untuk menebus dosamu. Kamu harus menggunakannya baik-baik, jika tidak aku akan membuat nasibmu sama seperti kakakmu. Liu Zhouchen berkata dengan semangat begitu dia mendengarnya. Kakak, Anda katakan saja, kalau ada perintah aku akan melakukannya. Yi Chen berkata, kamu telepon tetua yang barusan denganmu, katakan padanya kalau ada masalah dengan mobilmu, minta dia sendiri yang langsung menyebutnya ke sini. Li Chen segera mengangguk dan berkata, baik kakak, di sini sudah dekat dengan Suhang, dia seharusnya akan segera tiba. Li Chen menjawab, ya. Kemudian berbalik dan berkata kepada Chen Jekai yang ada di belakangnya, Lao Chen, aku tidak peduli kamu menggunakan cara apa. Aku mau lihat adik ipar Wudong Hai berada di sini dalam waktu 1 jam. Chen Jekai berkata, Tuan muda tenang saja, aku akan mengaturnya sekarang. Li Chen ingin memberikan kontribusi sehingga dia segera berkata, oh ya kakak, istri Shui Nasan adalah salah satu tetua yang bertanggung jawab mengurus masalah keuangan, juga merupakan penasehat perang wanitanya. Benarkah? Chen bertanya sambil mengerutkan keningnya. Suami dan istri melakukan transaksi tidak bermoral seperti ini? Benar, Li Chen berkata. Mereka berdua sangat hebat. Setidaknya mendapatkan tahunan bisa mencapai 100 juta lebih. Katanya tahunan lalu mencapai 200 juta. Li Chen berkata kepada Chen Jekai, Lao Chen, kamu periksa masalah ini, jika benar maka bawa pasangan itu ke sini. Chen Jekai mengangguk dan segera menelpon. Koneksi keluarga Yi ada di seluruh negeri. Jika mereka mau, maka tidak ada petunjuk yang tidak bisa ditemukan. Suhang merupakan salah satu kota terbesar di bagian selatan. Kekuatan tersembunyi keluarga Yi di sini tidak bisa dibayangkan. Segera Chen Jekai mendapatkan kabar dan dia berkata kepada Yi Chen, benar yang dikatakan orang ini. Istri Sui Nusan merupakan salah satu tetua geng pengamis. Baik, Yi Chen mengangguk dan berkata dengan dingin bahwa mereka semua ke sini. Chen Jekai segera mengambil walkie-talkie dan memberikan perintah Regu 1 dengan perintah segera pergi ke Suhang untuk menemui mata-mata keluarga kita, tidak peduli cara apa yang digunakan. Bawa Cui Nasan dan istrinya ke sini dalam 1 jam. Terdengar suara tegas dari walkie-talkie. Siap, Regu 1 kanan segera beraksi. Segera setelah itu, sebuah helikopter terbang ke atas dan melaju ke arah perkotaan Suhang. Chen bertanya pagi padanya, apakah bisa meminta mata-mata keluarga Yi untuk memeriksa ada berapa banyak anggota inti geng pengemis yang ada di Suhang dan bawakan mereka ke sini. Chen Jekai berkata, baik tuan muda, aku akan memberikan perintah sekarang dan membawa semua yang bisa ditemukan. Chen mengangguk dan dengan puas dia berkata dengan dingin, aku akan menegakkan keadilan hari ini dan membasmi geng pengemis ini. Li Chen mengeluarkan ponsel pada saat ini untuk menelpon tetua yang akan berurusan dengannya. Ketika orang itu mendengar mobilnya rusak, dia memarahinya dan mengatakan kalau dia tidak becus bekerja. Li Chen hanya bisa berkata, Tetua Liu, mobil yang aku dapatkan adalah mobil tua. Benar-benar maaf, tapi jarakku dengan Suhang tidak jauh lagi, hanya puluhan kilometer. Mohon mendapatkanmu datang menjemputnya. Orang itu berkata sambil marah. Jika bukan karena melihat barang yang kamu bawakan kali ini lumayan banyak, aku tidak perlu mempedulikan orang sialan sepertimu. Setelah itu dia berkata lagi, kirim lokasimu lewat WeChat. Aku akan berangkat sekarang. Pada saat ini pemimpin geng pengemis Xu Nasan, istrinya Liu
Kylie baru saja keluar dari villa keluarga Wu bersama putrinya. Siang hari ini merupakan hari ulang tahun kakak Sue Nasan, istri Wu Donghai, Sue Yakian. Ulang tahun Sue Yakian biasanya akan dirayakan dengan sangat meriah, tapi karena kondisi khusus Wuki, maka dia memilih makan siang sederhana di rumah. Pesta ini tidak dihadiri para tamu selain keluarga sendiri, dia juga mengundang adik dan adik iparnya juga putri adiknya. Setelah sekian lama, kondisi Wuki masih tidak ada perubahan. Dia harus makan makanan tambahan setiap 1 jam. Jadi selama pesta ini Wuki pergi selama 20 menit. Semua orang tahu kalau dia pergi makan makanan tambahan, hanya saja tidak ada yang berani bicara sewaktu berada di meja makan. Setelah perjamuan ulang tahun selesai, Cue Nasan dan keluarganya pulang. Kakaknya Sue Yakian mengantarnya sampai ke tempat parkir villa. Karena melihat tidak ada siapa-siapa lagi di sekitarnya, maka Sue Nasan bertanya kepada kakaknya, "Kakak, apakah kondisi Xiaoqi masih tidak ada perubahan sekarang?" "Tidak ada." Wajah Xiao yakin tidak terlihat sedih dan berkata, "Sudah banyak tenaga ahli yang datang mengobatinya selama periode ini, tapi tetap tidak ada perubahan. Mereka tidak punya cara mengobatinya." Sunasan menghela napas dan berkata, "Kakak, aku lihat suasana hati kakak ipar juga bermasalah akhir-akhir ini." Sue Yakian berkata dengan sedih, "Terakhir kali kakak iparmu membawa Xiaoxin ke Jinling dan dirugikan oleh orang keluarga Yi dan dipermalukan oleh seorang bocah tidak ada nama di Jinling. Apakah kamu masih tidak melihat tangan Xiaoxin masih memakai gips? Dia terluka di Jinling." Cui Naxian sangat marah dan berkata, "Orang seperti itu, orang seperti apa itu? Kak, apakah perlu aku membawa beberapa saudara geng pengemis untuk membereskan orang itu? Kekuatan geng pengemis sudah bertambah kuat lagi sekarang. Ada 10.000 lebih anggota terdaftar. Selama beberapa waktu ini aku bersikap mengambil geng pengemis dari beberapa provinsi di sekitar, sehingga geng pengemisku akan berjumlah lebih dari 50.000 orang." Cue Ikian berkata, "Kakak iparmu sedang membuat rencana dengan masalah di Jinling, kamu tidak perlu khawatir." Setelah itu, dia melihat ke arah adik iparnya Li Kaili. Dia berkata, "Kamu harus merawat Kaili dengan baik. Kehamilan 2 bulan adalah masa yang paling rawan. Jangan sampai terjadi masalah dengan janinnya." Cue Nasan segera berkata, "Kakak, kamu tenang saja. Aku akan merawatnya dengan baik." Cue Kian berkata kepada adik iparnya, Li Kaili, "Kaili, kamu baru saja hamil. Jangan urus masalah geng pengemis untuk sementara waktu. Kamu istirahat di rumah saja. Kemudian lakukan USG 2 bulan kemudian untuk melihat jenis kelamin laki-laki atau perempuan." Li Kaili segera berkata dengan hormat, "Baik kakak, aku tahu, kamu tenang saja." Sui Yakian menghela napas dan berkata dengan sedih, "Masalah terbesar keluarga Sui kita adalah tidak banyak keturunan. Ayah ibuku meninggal awal sehingga hanya melahirkan aku dan Nasan. Nasan satu-satunya anak laki-laki. Kamu dan Nasan hanya ada 1 orang putri. Kamu harus segera melahirkan seorang anak laki-laki. Tidak cukup 1 saja. Selagi masih muda, setidaknya harus punya 2 atau putra supaya bisa meneruskan keluarga Sui." Li Kaili segera berkata, "Kakak tenang saja, aku akan membuat keluarga Sui punya keturunan." Sui Yakian, istri Wu Donghai, sangat mendukung adiknya. Berdasarkan status dan latar belakang keluarganya, dia sebenarnya tidak mungkin bisa masuk ke keluarga Wu, tapi Wu Donghai menikah dengannya dulu karena Wu Donghai benar-benar mencintainya dulu. Setelah masuk ke keluarga Wu, Sue Yiken berusaha sekuat tenaga untuk mendukung adiknya Sue Nasan. Sue Nasan adalah orang yang tidak punya kemampuan akademis
bisnisnya tidak bagus, kemampuannya juga tidak lulus. Sewaktu dia masih muda, dia mengambil banyak uang dari Sui Yiqian untuk melakukan bisnis, tapi tidak ada yang berhasil. Karena tidak ada cara lain lagi, Sui Yiqian memohon kepada suaminya untuk memberikan sedikit bisnis keluarga kepada adiknya untuk mendukung adiknya. Meskipun Wu Donghai memandang rendah Sui Nasan, tapi dia membantunya beberapa kali demi istrinya. Tapi Sui Nasan tidak tahu diri. Dirinya bukan hanya tidak ada kemampuan, tapi sewaktu orang lain membawanya untuk bisnis, dia juga melakukan trik pada. Akhirnya Wu Donghai merasa sangat marah sehingga malas menghiraukannya lagi. Tapi Sui Yiqian tidak ingin adiknya hidup buruk, tapi dia melihat adiknya punya sisi licik, maka dia membimbing adiknya berjalan di jalur ilegal. Sui Nasan adalah adik ipar Wu Donghai. Keluarga Wu punya pengaruh sangat besar di seluruh wilayah selatan, jadi ini memberikan keuntungan untuknya dan semua orang memberi muka padanya. Setelah berjalan beberapa tahun di dunia gelap, Sui Nasan akhirnya melakukan bisnis geng pengemis. Nama geng pengemis sebenarnya meminjam nama di dalam dunia persilatan. Pekerjaan yang mereka lakukan bukan hal untuk berbakti kepada negara. Mereka mengorganisir sekelompok besar pengemis palsu dan menipu di mana-mana dengan menjadi pengemis. Selain itu, konflik juga sering terjadi di antara geng pengemis. Misalnya, tempat-tempat yang orangnya padat seperti di halte bus, stasiun kereta api, dan jalan komersial merupakan lokasi favorit para geng pengemis. Jika bisa mendapatkan satu tempat di sini, maka akan menghasilkan banyak uang selama satu hari. Tapi ada begitu banyak pengemis palsu maupun pengemis bohongan yang mengemis di kota. Tentu saja mereka tidak mungkin hanya berkumpul di satu lokasi favorit. Jadi selalu ada pertarungan sengit di antara geng pengemis, mengambil anggota pengemis orang lain, merebut wilayah menjadi hal terpenting selain mengemis. Karena ada dukungan keluarga Wu yang kuat, Sui Nasan berkembang pesat dalam geng pengemis. Jika ada geng pengemis lain yang berani melawannya, maka dia akan menghancurkannya. Jika dia tidak bisa menghancurkannya, maka dia akan meminta bantuan kakaknya untuk meminta bantuan kakak iparnya Wu Donghai. Wu Donghai adalah pewaris keluarga teratas. Tentu saja dia memandang rendah bisnis kelam seperti ini dan tentu saja tidak ingin ikut campur. Tapi dia tidak bisa menahan permintaan istrinya setiap hari. Dia akan bersikap manja atau mengambek atau pura-pura sedih sehingga dia tidak bisa melawannya. Wow, ceritanya sangat seru sekali guys. Tapi sepertinya di part ini cukup di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.